Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Muhammad Ridwan. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester hukum bisnis. Itu tentang tugas struktur. Yang pertama, di sini saya menjelaskan tentang judul pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4.0. Jurnal Program Studi Hukum di Universitas Pancasakti Tegal. Volume dan halaman volume 9 nomor 1 tahun 2019. Penulis Susi Idayanti. Reviewer Deden Muhammad Ridwan, tanggal 26 Januari 2024. Untuk abstraknya, tujuan artikel ini bertujuan untuk merumuskan pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4.0. Dan untuk metode penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat melalui sumber hukum primer yang terdapat dalam beberapa produk hukum yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan undang-undang dan konsep hukum adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk temuan implementasi ketentuan hukum positif secara in action dalam hukum bisnis di era revolusi industri 4.0 masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran hukum dan etika bisnis, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun hukum bisnis yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan mampu mengakomodasi perubahan besar-besaran yang terjadi di berbagai bidang akibat dari revolusi industri 4.0. Hasil penelitian dari artikel tersebut menunjukkan bahwa implementasi ketentuan hukum positif dalam hukum bisnis di era revolusi industri 4.0 masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran hukum dan etika bisnis, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pembangunan hukum bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mampu mengakomodasi perubahan besar-besaran yang terjadi di berbagai bidang akibat dari revolusi industri 4.0. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4.0. Untuk kesimpulan, berdasarkan artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan hukum bisnis dengan perspektif Pancasila pada era revolusi 4.0 perlu dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika bisnis yang baik, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Implementasi ketentuan hukum positif dalam hukum bisnis di era revolusi industri 4.0 masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran hukum dan etika bisnis, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun hukum bisnis yang mampu mengakomodasi perubahan besar-besaran yang terjadi di berbagai bidang akibat dari revolusi industri 4.0 dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika bisnis yang baik. Dan yang terakhir, untuk kekuatan dari artikel ini terletak pada pendekatan yang diambil dalam merumuskan pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4.0 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan undang-undang serta konsep hukum. Artikel ini memberikan kontribusi dalam merumuskan pembangunan hukum bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mampu mengakomodasi perubahan besar-besaran yang terjadi akibat revolusi industri 4.0. Selain itu, artikel ini juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam implementasi ketentuan hukum positif dalam hukum bisnis di era revolusi industri 4.0.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena sangat saya sadari saya hanyalah manusia biasa yang banyak kekurangan dan kelebihan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.